Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita mau liburan ke Yogyakarta selama 1 minggu. Nah, kita naik keretanya yang new generation. Dan ini sumpah keretanya super duper nyaman banget dan space-nya lega. Jadi perjalanan selama 7 jam pun gak akan kerasa dari Jakarta ke Yogyakarta ya. Ini Zaidan sampai tertidur pules banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, sampai Jogja itu tuh kira-kira jam 4 sore tadi. Dan kita langsung malamnya ke Cafe Dalem. Ini tuh view-nya Tugu Jogja yang katanya the best spot di Jogja. Di sini Zaidan makannya pakai sop ayam dan alhamdulillah approve. Mungkin karena cuaca Jogjanya juga lagi musim hujan ya. Ini aja kita kesini agak gerimis. Gak sampai di situ karena Iga Bajok deket, jadi kita cus makan Iga Bajok dulu. Udah pagi-pagi banget kita berangkat dari hotel jam 6 pagi dan ini kita mau ke Candi Borobudur. Yeay! Ini tuh cuacanya masih adem banget karena masih pagi banget ya. Ini kira-kira jam 8-an dan kini kita dijemput pakai shuttle. Ini tuh gratis. Nah, di sini tuh setelah kita beli tiket, kita dapat ditukar sama sendal sama air putih. Ini tuh ceritanya kita lagi nunggu buat antrian naik ke atas candinya. Nanti itu kita ada tour guide-nya masing-masing dan dipanggil per kloter. Ini kita kloter nomor 20. Nah, ini sendal yang aku bilang tadi, cakep ya. Ini tuh free dari sini, dari candinya, dan dikasih boleh dibawa pulang. Nah, kita udah masuk ke area candinya. Masya Allah, ini luas banget. Dan alhamdulillah kita kesini pagi jadi masih adem. By the way, selama perjalanan kita tuh selalu pakai stroller ya. Dan akses ke Candi Borobudur sekarang alhamdulillah udah ada yang bisa pakai khusus jalan stroller ataupun disabilitas. Jadi ini sangat membantu banget sih buat kita yang punya baby. Jadi mau ke Candi Borobudur nggak usah worry lagi, dan nggak usah jompo-jompo banget. Kita udah berada di atas candi guys, dan lihat ini ada tour guide baru kita yang pegang angka 20. Dan ini kalian lihat deh, wow, Masya Allah seru banget. Ini pemandangan dari atas candinya indah banget. Ternyata buat naik ke atas candi ini lumayan bikin napas ngos-ngosan ya. Apalagi buat aku yang jarang olahraga ini, Masya Allah rasanya deh. Tapi semuanya itu terbayar dengan lunas setelah kita melihat pemandangan yang ada. Ini tuh rasanya semua pegel-pegel kaki tadi hilang semua deh rasanya. Dan ini karena hari biasa lumayan gak terlalu rame, alhamdulillah ya. Kalau weekend katanya sih rame pol. Alhamdulillah, pokoknya kita terbantu banget sama tripod buat mengabadikan setiap momen yang kita punya. Jadi sekarang kita sudah mau pulang, sudah capek banget. Ayang mama, halo. Capek ngapip. Ini kita lagi makan di Sate Ratu. Nih, katanya ini best seller, enak banget. Kita pesan satenya. Ini 2 porsi, 10 tusuk. Kemudian ada sop sama ceker tugel. Ini tuh rasanya pedas manis gitu ya. Asi sama teh dan anaknya tidur. Gimana? Enak gak, Pak? Enak. Oh, selamat makan. Tambah lagi satenya. Ada komen nggak? Ada komen kenapa? Tapi makannya nggak ada.
Terlihat bangun. Selama di Jogja, kita tuh nginepnya di sini salah satunya, namanya Marvilla Bali. Ini tuh penginapannya kayak villa gitu deh. Dan kalian tahu, aku bookingnya lewat aplikasi Item, jadi harganya cuma 350.000 per malam. Dan di sini kita 2 malam dan super duper comfy banget. Karena di sini itu deket banget kemana-mana, jadi kayak kita mau wisata kuliner ataupun wisata ini tuh deket-deket banget semua. Aku spill ya dalamnya gimana. Halo, ini kalian lihat kamarnya luas banget dan juga lengkap banget. Ada lemari buat penyimpanan baju, terus ada TV. Ini udah smart TV ya. Dan ini aku bilang ada kolam renangnya, ini super gede dan aduh nyaman banget deh pokoknya. Tidak lupa juga ada kaca buat kalau beres-beres dan mau siap-siap kita bisa puas ngacanya kalau kacanya gede. Kita udah dapat juga teko listrik sama free minuman, kopi sama teh. Dan kalian tahu pas waktu aku tanya di resepsionisnya sebenarnya harga normalnya kalau kita booking langsung berapa sih Mbak? Ternyata 500.000 coy, dan weekend itu 600.000. Dan ini kamar mandinya dilengkapi sama water heater, jadi enak banget kalau mandi nggak akan kedinginan. Dan malamnya kita lanjut kulineran lagi ke Gudeg Sagan. Ini katanya salah satu kuliner viral sekarang ya. Gudegnya tuh nggak terlalu manis tapi lebih ke gurih gitu. Katanya rasanya. Belum sampai Jogja kalau belum nyobain gudeg ini. Yuk kita cobain. Nih kalian lihat makin malam makin rame. Ini tuh jam 8 malam. Lihat menunya ada banyak banget dan tergolong masih lumayan ya. Di sini aku pilihnya pakai ayam sama telur. Dan ternyata Zaidan suka. Nah kita pulang lagi ke villa kita. Ini suasana malamnya syahdu banget ya. Dan paginya kita tuh dapat breakfast. Ini tuh sebenarnya adisional, cuma 60.000 itu udah dapat nasi goreng sama bakmi sama minuman juga. Sebenarnya mau pakai yang keranjang gitu, yang kayak floating gitu ya, yang di kolam renang. Tapi kebetulan katanya lagi full, ya nggak jadi deh. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Di sini kita enjoy banget berenang sambil makan dan alhamdulillah Zaidan juga seneng banget. Ini kebetulan bakminya tuh nggak terlalu pedas, jadi masih bisa dimakan sama Zaidan. Happy deh. Makan yang banyak ya Ayang. Habis ini kita lanjut lagi mau keliling lagi. Habis ini kita mau ke Obelik atau ke daerah pantai sana, ke arah Parangtritis. Mudah-mudahan aja nggak hujan ya. Kita lanjut part 2 ya videonya.